Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai implementasi imaginary checklist untuk QC di pabrik garment. Jadi istilah imaginary checklist saya rasa teman-teman mungkin masih belum familiar, karena ini berhubungan dengan otak bawah sadar kita, di mana otak bawah sadar kita sebenarnya memiliki banyak kemampuan memasukkan entry ke dalamnya. Saya terinspirasi dengan tulisan Atul Gawande dalam bukunya berjudul Checklist Manifesto yang ditulis oleh Atul Gawande, salah seorang profesor di Amerika yang fokus mengenai bagaimana checklist itu sangat penting. Nah, dari beberapa yang saya baca, terus kebetulan saya berkecimpung di industri garment, ini bagus untuk diterapkan di industri garment. Nah, saya sudah melakukan investigasi, saya melakukan percobaan bagaimana checklist itu bermanfaat. Teman-teman kebanyakan mengerti checklist adalah bentuk kotak kemudian dicontreng. Nah, di beberapa bagian di bukunya Atul Gawande itu ada istilah imaginary checklist, karena ada beberapa checklist ataupun beberapa pengecekan yang tanpa menggunakan buku, termasuk yang kita lihat sehari-hari di industri garment. Jadi contoh misalkan QC N-line itu kan ngecek baju, tapi yang dicek apa itu kan harus paham. Nah, yang pertama, maksud dan tujuan dari penerapan imaginary checklist adalah memastikan QC N-line mengerti apa yang harus diperhatikan saat melakukan pengecekan dan memahami standar yang diminta oleh buyer. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan critical point attention dari buyer tersampaikan ke level yang paling bawah. Dalam hal ini adalah QC N-line. Nah, ini sekilas mengenai pengertian imaginary checklist ya. Tadi sempat saya bahas di awal bahwa ini saya pengembangan dari tulisan ataupun ini bentuk improvisasi saya mengenai tulisan dari checklist manifesto yang ditulis oleh Atul Gawande, di mana di buku itu diterangkan bahwa manusia normal tentunya itu bisa menangkap dan memasukkan entry data ke dalam otak kita itu paling tidak itu 5.000 itu bisa. Nah, tentunya dari tulisan ataupun apa yang disampaikan oleh Atul Gawande, saya terinspirasi, kenapa tidak kita terapkan di industri garment yang saya setiap hari berkecimpung di dalamnya. Nah, kemudian saya coba khususnya di QC N-line. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman QC N-line itu mengerti persis apa yang diminta oleh buyer, standarnya apa saja, poin-poinnya apa saja, batasan-batasan apa saja, parameter apa saja. Kemudian di BPM itu kan dibahas poin-poin yang penting, di samping memang berhubungan dengan buyer, tapi bagaimana supaya mendapatkan baju itu tidak ada masalah. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan oleh QC, saya ambil kasus ataupun saya ambil contoh penerapan checklist imaginary checklist ini di QC N-line. Yang harus diperhatikan ataupun yang harus disiapkan adalah poin-poin hasil BPM ataupun poin-poin sesuai dengan permintaan buyer apa saja, terutama critical point attention yang diminta oleh buyer. Yang berikutnya, QC harus memiliki catatan, buku catatan. Yang berikutnya, implementasinya adalah seperti ini. QC supervisor ataupun chief atau QC manager, QA manager, pada saat BP meeting kan ada catatan, kemudian disampaikan ke QC N-line. Saya ambil contoh misalkan QA manager panggil QC N-line. Yang pertama kita sampaikan
apa saja poin-poin yang dibahas pada saat meeting, termasuk dalamnya ada permintaan dari buyer. Kita sampaikan persatu persatu dan kita minta QC Online itu nulis satu persatu. Kita perhatikan tulisannya benar apa yang kita sampaikan apa tidak. Kita berulang-ulang. Berikutnya QC Online setelah kita sampaikan, kan dia udah nulis. Saya minta beberapa waktu, bisa 5 menit atau kita tambah, baca lagi sampai betul-betul paham, diulang-ulang lagi, kemudian kita uji, kita verifikasi. Kita minta tutup buku, kemudian dia baca, kita minta tutup buku, dia nyampaikan kembali apa yang bisa dia tangkap. Kalaupun misalkan belum bisa, kita ulangi lagi sampai poin-poin itu betul-betul terpahami oleh QC Online. Kalau betul-betul sudah tersampaikan, kalau sudah betul-betul mengerti dan yang disampaikan itu sesuai dengan poin-poin yang mereka catat, nah kita sudah bisa memastikan bahwa QC Online bisa melakukan pengecekan baju di lapangan. Nah, beberapa manfaat dari penerapan imaginary checklist buat QC Online adalah yang pertama, poin-poin quality yang sesuai dengan permintaan dari buyer dan hasil PP meeting itu betul-betul masuk dalam otak bawah sadar dia ketika mereka ataupun ketika QC cek baju. Yang kedua, tentunya dengan mengerti poin-poin ataupun hal-hal yang dibahas pada saat PP meeting, permintaan buyer, dan kemudian diterapkan di baju yang dia cek, artinya tingkat kesalahannya itu bisa dieliminasi atau dikurangi, bahkan kita hilangkan. Tentunya ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengurangi tingkat kelolosan baju. Jangan sampai baju yang dicek oleh QC Online, dalam hal ini QC sewing, kemudian lolos ke QC finishing, lolos lagi ke pre-final, lolos lagi ke final inspection dari buyer, tentunya bajunya pasti fail. Kita antisipasi dari awal dengan cara penerapan imaginary checklist. Saya rasa pembahasan kali ini bisa kita cukupkan dan saya membuka diri untuk diskusi supaya industri garment di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, itu bisa berkembang tidak kalah dengan negara-negara lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.